Ya, boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Marhaban bikum jami'an, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati dan mengharapkan ridho dan bakti Allah. Ada narasi yang berkembang di masyarakat, di mana narasi ini biasanya ramai setiap jelang pemilihan umum dan sering muncul. Kalimatnya adalah tidak ada pertemanan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Begitu ya? Iya. Nah, pertanyaannya, ungkapan ini kalau dilihat dari sisi syariat, menurut Bapak Ibu benar atau salah? Salah ya? Mana nggak surga, Pak? Salah banget. Salah banget. Jadi pertemanan kita sampai kapan? Sampai ke alam akhir, sampai surganya Allah Rabbul Alamin. Baik. Dalam Al-Quranul Karim, surah Az-Zukhruf, surat berapa? Surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 67. Ayat 67, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan, persahabatan, kekerabatan di hari itu, yakni yaumul kiamah, ba'duhum li ba'din aduwwun, satu sama lain menjadi musuh. Kita tahu yang namanya musuh tidak ada tegur sapa, tidak ada saling tolong menolong, bantu membantu, semua serba nafsi-nafsi masing-masing dan tidak mengabaikan satu sama lain. Biasanya begitu. Nah, Allah Rabbul Alamin menyebutkan pertemanan, kekerabatan, persahabatan di hari itu, di hari kiamat, satu sama lain menjadi musuh atau seperti musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Berarti runtuh sudah ungkapan yang menyebutkan tidak ada pertemanan abadi. Justru dalam Islam pertemanan harus abadi. Kita ngumpul hari ini, insya Allah Allah kumpulkan kembali nanti. Amin. Dalam satu hamparan, ya, permadaninya. Nah, ini tentu saja harapan kita semua.
Itu yang pertama. Yang kedua, surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang beriman lalu diikuti oleh anak cucu beriman. Janji Allah apa? Al-haqna. Al-haqna artinya kami bikinkan untuk mereka halaqah. Kami bikinkan mereka kumpulan kembali nanti. Tuh. Wa ma alatna min amalihim min syai'in. Kami sama sekali tidak mengurangi pahala apa yang mereka lakukan, kami tidak kurangi. Nah ini Masya Allah, cita-cita ideal kita ini ngaji bersama, berjuang bersama, berjihad bersama, kumpul kembali bersama di alam akhir. Ini tentu cita-cita besar yang tidak semua makhluk Allah, tidak semua manusia mendapatkan kesempatan. Nah ini, karena itu wajar masalah pertemanan, persahabatan, kekerabatan ini oleh para ulama saking pentingnya dihubungkan dengan kepemimpinan. Jadi pertemanan, kekerabatan, persahabatan dihubungkan dengan kepemimpinan. Mengapa? Karena saling sinergi. Tidak mungkin kita melakukan sebuah dukungan, tidak mungkin kita menunjukkan keberpihakan kalau kita tidak menilai ada sesuatu yang istimewa dari objek yang kita nilai itu. Nah, pertemanan yang baik adalah pertemanan yang mengantarkan kita sampai alam. Apakah ini beralasan? Sangat beralasan. Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitabnya yang sangat terkenal, banyak dikaji oleh para penuntut ilmu, Taman Orang-orang Soleh, yakni Riyadhus Shalihin. Ya, Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan judul kitab Riyadhus Shalihin. Udah banyak punya hadis. Ya, Udah punya hadis, kumpulan hadis Imam Nawawi. Ya. Hampir pada bab akhir ada bab yang unik. Bab yang unik menghubungkan antara pertemanan, kekerabatan, persahabatan dengan kepemimpinan. Judulnya langsung oleh Imam An-Nawawi. Beliau mencantumkan judul dalam kitabnya Bab Hassu ala Sultan wal Qadi Bittihadi wajiri solih wa tahdhir min kurona isu. Nah, ini. Jadi dalam kitabnya itu ditulis begitu. Hasu ala sultan wal qadi. Anjuran bagi siapapun yang menjadi pemimpin. Siapapun yang menjadi qadi, siapapun yang menjadi hakim. Min mulatil umur, siapa saja yang mendapatkan kesempatan memimpin, memegang peranan
kuasa. Nah ini ulatul umur bittikhadi wajiri sholih, agar siapapun mereka yang menjadikan kanan kirinya wajir. Wajir itu diterjemahkan oleh sebagian dengan kata menteri. Menjadikan menteri-menterinya, menjadikan kabinetnya, menjadikan pengawal-pengawalnya kanan kirinya wajiri sholih, terdiri dari menteri-menteri, kabinet, ya, pejabat, pengawal, pembisik, ya, yang soleh-soleh. Nah ini Imam Nawawi sampai memberikan judul begitu. Wa tahdzir min qurana isu. Nah ini menarik. Wa tahdzir min qurana isu, dan mewanti-wantikan. Tahdzir itu wanti-wanti. Tahdzir itu mewaspadakan agar terhindar min qurana isu, dari kroni-kroni yang buruk. Nah, jadi kroni itu bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Betawi? Kroni bahasa mana? Sekarang sudah menjadi bahasa kita ya, kroni. Ya, kroni itu kan artinya komplotan ya, kumpulan, barisan. Kroni itu Bu dari bahasa Arab. Asalnya korinun. Ya. Para ulama menyebut pertama, korin merupakan salah satu marga jin. Namanya setan korin. Nah, itu. Yang kedua, korin bisa maknanya di samping syaitan bisa juga malaikat. Karena kata Nabi, setiap manusia itu ada dua korin. Korin yang membisikkan kebaikan, korin yang membisikkan keburukan. Nah, yang membisikkan kebaikan al-malaikat. Nah, jadi model Ade Armando itu yang setan deh. Yang membisikkan keburukan, nah itu syaitan. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan korin bisa jadi apa artinya? Dua-duanya ya manusia. Tapi ketika disebut manusia, korin di sini berubah, artinya berubah. Dalam bahasa hadis menjadi bitona. Ada ayat yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Apa arti bitona? Kata para ulama, bitona artinya bisa jadi kawan dekat, bisa jadi orang kepercayaan, bisa jadi orang dalam, apa nih? Ordal, lagi rame ordal ya. Nah, jadi orang dalam, orang kepercayaan. Ada juga yang memaknai bitona itu pembisik. Tuh. Ya, bitona itu ada juga yang memaknai pembisik. Ya. Jadi si bitona ini ada yang jin, ada yang manusia, ya. Bitona. Tapi kalau kita mau sedikit melacak lagi lebih dalam, bitona itu asal makna batnun. Apa arti batnun? Perut. Bahasa Sundanya perut apa? Beten. Nah, jadi itu dari bahasa Arab itu. Ya. Diubah oleh orang Sunda jadi beten. Ya, halusnya patuangan. Ya, patuangan. Beten. Batnun bitonatun. Kenapa orang dekat, orang kepercayaan, orang dalam, sahabat paling akrab disebut bitona? Karena dia yang paling rapat dengan tubuh kita.
dengan betung kita, dengan perut kita tadi. Nih, saya tanya Bapak Ibu, siapa sih makhluk Allah manusia di muka bumi yang paling dekat rapat dengan tubuh kita? Iya, siapa? Ayo, siapa? Pasangan kita. Oleh karena itu, pasangan adalah pembisik utama. Nah, awas. Pasangan ini pembisik utama. Al-Quranul Karim bicara tentang pasangan dengan kata azwaj. Ya kan, Bu? Iya. Azwaj. Kalau pasangan laki disebut jauz. Kalau pasangan perempuan disebut zaujah. Maka dalam kamus Arab, jauz artinya suami, zaujah artinya istri. Disebut suami istri kalau visi dan misinya sama. Maka Al-Quran menyebut pasangan yang visi dan misinya sama baru disebut azwaj. Seperti doa yang kita harapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuh, azwaj yang disebut. Nah, kok Al-Quran bercerita tentang pasangan-pasangan tapi tidak disebut azwaj oleh Al-Quran? Contohnya, pasangan Nabi Nuh tidak disebut azwaj. Tapi Al-Quran menyebut imro'atu Nuh, pasangannya Nabi Nuh. Ya. Tapi kenapa kok tidak menyebut jauzatun Nuh? Oh, berarti ada apa-apanya. Ketika menyebut Nabi Lut sama juga, tidak menyebut jauzatul Lut, tapi menggunakan kata imro'atu Lut. Sama juga ketika Allah menyebut istri Fir'aun. Fir'aunnya bengal, Fir'aunnya sadis, Fir'aunnya buruk, jahat, ya. Tapi istrinya Asia soleh. Tapi tetap saja tidak disebut zaujah, imro'atu Fir'aun. Ayo, Bapak Ibu jawab, kenapa Allah menyebut 3 pasangan contoh dalam Al-Quran, tidak menyebut dengan kata azwaj, tetapi dengan imro'ah, artinya wanita biasa. Kenapa? Nggak nyampur di surga, satu di neraka. Visi-misinya tidak sama. Karena visi-misinya tidak sama, tidak disebut azwaj. Luar biasa ya Al-Quran. Jadi Al-Quran penuh hati-hati, hanya sekedar menyebut kata saja, dipilih. Nah, ini bedanya bahasa Al-Quran, bahasa Allah, dan bahasa manusia. Dipilih kalimat saja, dipilih. Ini bagian dari min ijazil Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ya. Tuh. Imro'atun Nuh menjalankan dakwah tauhid, siang malam berdakwah tauhid. Istrinya menentang. Nabi Lut siang malam berdakwah tauhid, istrinya menentang. Asia bagaimana menyelamatkan bayi Nabiullah Musa agar selamat dari kekejaman Fir'aun. Fir'aunnya kemana? Asianya kemana? Beda visi, beda misi. Sehingga pasangan yang tidak beda misi, beda visi, yang tidak sama visi dan misinya, maka oleh Allah dipisahkan, tidak disebut pasangan. Nah, apa kaitannya dengan kepemimpinan? Kaitannya dengan kepemimpinan itu harus satu misi, satu visi.
Alangkah apa artinya tidak santunnya, lancangnya kalau saya bicara terlampau jauh tentang memaknai visi misi pasangan. Karena di hadapan saya ini para senior, para pemain ya, para pelaku yang sudah malang melintang ya. Kalau saya kan hanya ngomong aja nih ya. Belum teruji seperti Bapak Ibu yang sudah beranak pinak ya. Nah ini artinya apa? Ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi secara teoritis Al-Quran menggambarkan begitu. Kepemimpinan satu visi, satu misi, itulah hakikat dari azwaj. Ya. Baik. Oleh karena itu Al-Quran cukup menyebut imro'atanu, imro'atunu, imro'atulud, imro'atu fir'aun ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka mudah-mudahan berawal dari kita, keluarga kita, seperti janji Allah tadi, Allah menempatkan bab pertemanan kok dalam bab kepemimpinan. Al-akhillau yauma idzin, nah itu soal pertemanan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, itu juga soal kekerabatan di dalam satu turunan nasab yang ideal Allah kumpulkan nanti di alam akhir. Tapi kok Aisyah radhiyallahu anha menempatkan hadis bitonah di sini? Oleh Imam Nawawi, hadis Aisyah ini disimpan di situ. Lalu ada lagi hadis Abu Hurairah juga disimpan di situ. Lalu ada lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri disimpan juga di situ. Riwayat Abu Hurairah dan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya begini. Ma ba'atsallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatan. Tuh, jelas. Jadi jelas sekali. Hadis Abu Sa'id, hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Ma ba'atsallahu min nabiyyin, tidaklah Allah utus seorang nabi, wala istakhlafa min khalifatin, tidaklah Allah angkat seorang khalifah, pemimpin, illa kanat lahu bitonatan, kecuali di kanan kirinya Allah akan jadikan bitonatan, dua pembisik. Ini dua pembisik. Yang pertama, bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi. Pembisik yang membisikkan kebaikan-kebaikan, lalu dia akan dukung kebaikan tersebut. Yang kedua, bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi. Pembisik yang membisikkan keburukan dan dia mendukung keburukan. Kira-kira kita termasuk pembisik yang mana? Nah, kan begitu pertanyaan. Allah mengakhiri, Rasul mengakhiri kalimat ini dengan kata-kata wal ma'sumu man asomallah. Wal ma'sumu man asomallah. Dan yang terjaga, yang terpelihara adalah siapa yang dijaga oleh Allah. Jadi kita ini mencari pemimpin yang dijaga oleh Allah. Dan ini sangat tergantung pada para pembisik. Maka pemimpin yang baik lahir dari komunitas yang baik. Komunitas yang baik terlahir dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik lahir dari personal yang baik. Personal yang baik ditentukan oleh 3 hal, kata para ulama. 1,
aqidatuha as-sahihah, akidahnya lurus. 2, fikratuha as-salimah, cara berpikirnya selamat. 3, akhlaquha al-karimah, akhlaknya mulia. Fa inna duhurul Islam biduhuri ummatihi wa duhurul ummah biduhurir rijal wa duhurur rijal biduhuri aqidatiha as-sahihah wa fikratiha as-salimah wa akhlaqiha al-karimah. Ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau tidak terkejar dalam tulisan Bapak Ibu ya. Silahkan baca tulisan kami, judulnya Belajar Menjadi Teman dan Pembisik yang Baik. Jadi tinggal klik di Google, judulnya Belajar Menjadi Teman dan Pembisik yang Baik. Tuh. Hadis yang disampaikan Abu Sa'id Al-Khudri, lalu Abu Hurairah radhiyallahu an, maka dikuatkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ciri pembisik yang baik seperti apa? Nah, gitu. Ciri pembisik yang buruk seperti apa? Nah, diterangkan sama Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Idza aradallahu, ya, apabila Allah berkehendak atau Allah menghendaki, bil amiri khairon, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, maka Allah akan kirimkan baginya pembisik yang baik. Kalau Allah berkehendak lain, Allah ingin menguji, Allah pun tak segan-segan menguji, ya, mengirimkan pembisik-pembisik yang tidak baik. Kata Aisyah, pembisik yang baik adalah in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'ana. Jika si pemimpin lupa, maka sang pembisik akan mengingatnya. Jika pemimpinnya tidak lupa, sadar, dan dia melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan, dia pasti akan membantu sepenuhnya. Sebaliknya, ciri pembisik yang buruk, wa in nasiya lam yudzakiru. Jika si pemimpin lupa, ceroboh, lalai, dia tidak akan pernah mengingatkan. Nah, wa in dzakara lam yu'inhu. Jika si pemimpinnya sadar, ingat, ada dalam kebaikan, lam yu'inhu, si pembisik yang buruk tidak akan pernah menolong. Oleh karena itu, ini harus jadi kamus umum, harus menjadi satu kesimpulan. Kalau bicara kepemimpinan harus adil, bicara juga siapa orang yang dipimpin. Kan kadang-kadang kita kalau lagi ngomongin kepemimpinan, pemimpin aja yang disorot, tapi kita tidak pernah menyoroti umatnya. Nah, umat yang baik melahirkan pemimpin yang baik. Umat yang baik melahirkan para pembisik-pembisik yang baik. Berarti tidak selamanya pembisik itu buruk. Ada pembisik yang baik, namanya bitonatul khair. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari persiapan kami sebenarnya, karena besok kami harus sudah berangkat ke Mesir, memenuhi undangan kerjasama dalam rangka kuliah singkat
1 bulan lamanya, 1 bulan Februari di Darul Ifta Mesir, di majelis fatwanya Mesir. Jadi kita belajar lagi metode fatwa, seperti apa Darul Ifta sebagai majelis fatwa tertua ya, di dunia Islam mengeluarkan fatwa. Walaupun tentu banyak majelis fatwa, ada Majma' Buhus atau lembaga fatwa wal irsyad ya, Al-Lajnah Ad-Daimah, komisi tetap Saudi Arabia punya lembaga fatwa dunia. Hampir semua dunia Islam punya lembaga fatwa. Tapi memang Mesir terkenal ya, karena memang pertama. Walaupun ya Mesir juga semua juga sudah tahu bahwa ya negeri siapa Mesir itu? Negerinya Nabi Musa sekaligus negerinya Firaun ya. Sama Saudi Arabia, negerinya Rasulullah sekaligus negerinya Abu Jahal. Jadi tergantung kita bagaimana mengambil sisi-sisi baiknya. Ya. Baik, jadi hari ini persiapan kami ya pagi subuh kami sudah berangkat dilepas di Bandung, baru kumpul sore di mana di Bandara Soekarno-Hatta dan baru bertolak ke Mesir 1 bulan lagi. Mohon doa dari semuanya, peserta semuanya ada 27. Dikawal kan? Alhamdulillah, saya bawa pengawal, bawa pembisik. Saya bawa pembisik. Qadarullah sambil mengenalkan Al-Azhar. Karena beliau ambil studinya di sini di Al-Azhar, sambil mengenalkan pada Al-Azhar yang ada di sini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikritisi, ditambah, ya, ditanyakan hal-hal yang penting untuk sama-sama kita diskusikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kalau menurut tadi kitab Riyadhus Shalihin itu sebagai kita rakyat ini bagaimana bedanya? Ya. Para ulama sudah membuat fikih tersendiri. Jangan dikira Bapak Ibu soal politik tidak ada fikih. Bukan hanya wudhu, tayamum, sholat, saum, zakat, haji, umroh. Berpolitik pun ada fikih. Maka dalam bahasa fikih, politik itu disebut as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah as-syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah diambil dari kata sasa yasusu siasatan. Siasat. Pernah dengar kata siasat? Nah, apa arti siasat? Strategi. Jadi berstrategi itu artinya berpolitik. Strategi itu artinya berpolitik. Kadang orang memaknai politik itu kan sesuatu yang gimana begitu. Kenapa orang menggambarkan politik itu kotor? Karena pengalaman masyarakat luas melihat keadaan perpolitikan yang ada di depan mata kok kotor. Padahal kalau bicara politik Islam harus bersih. Karena politik itu sendiri artinya sasa yasusu siasatan, artinya bersiasat, strategi. Rasulullah mengatakan kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Tuh. Wa idza khalafa nabiyyun istakhlafa bin nabiyyin ba'da. Tuh, jelas. Bani Israil sejak zaman baheula ada kepemimpinan yang terus berganti-ganti.
Yang satu mati, yang satu tumbuh. Yang satu mati, yang satu tumbuh. Kullama khalafa nabiyyun fastahlafa nabiyan ba'da. Setiap nabi diganti, maka Allah akan mengangkat nabi yang lain. Artinya angkat mengangkat itu biasa. Muncul tenggelam dalam kepemimpinan itu memang ada. Nah, oleh para ulama dijadikan tema besar bahwa fikih yang mengkaji tentang kepemimpinan, tentang hidup berbangsa, tentang hidup bernegara disebut siyasat syar'iyyah. Maka Imam Ibnu Taimiyah nulis kitab, judul kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Bapak Ibu mau baca boleh, silakan. Sudah diterjemahkan. Ya. Konon di Mesir itu setiap tahun ada pameran buku terbesar di dunia. Maka jutaan buku akan digelar. Saya sudah ditunjukin nih kalau mau beli buku. Ribuan judul buku, ya Allah. Dari mulai buku klasik sampai buku terkini. Mau ngomongin apa ada. Nah ini. Jadi sejak zaman para nabi, para rasul terdahulu, yang namanya timbul tenggelam, pengangkatan kepemimpinan itu ada. Maka menjadi bahasa baku as-siyasah atau siyasah syar'iyyah. Kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah dikomentari lagi oleh muridnya, murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Al-Hikmah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah. Tuh. Hikmah siyasah syar'iyyah itu apa? Madhab Imam Syafi'i namanya Imam Al-Mawardi menulis juga kitab tentang bagaimana hidup bernegara, panduan hidup berbangsa dan bernegara menurut Islam dalam pandangan madhab fikih Imam Syafi'i. Namanya Imam Al-Mawardi. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan? Ya. Kemudian dalam fikih Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Muhammad Husain Al-Farra menulis kitab yang judulnya sama, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Semuanya mayoritas menyimpulkan sama. Apa tugasnya dalam bersiasah dalam Islam? Nah, maka disebut di situ al-khilafatu, yang disebut kekuasaan kepemimpinan dalam Islam itu tugasnya satu, hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua, siyasatud dunya, bagaimana mengatur strategi dunia. Semua ulama sepakat. Siapapun orang yang mau menjadi politisi Islam, siapapun orang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, siapapun orang yang mau terjun dalam dunia aktivitas siasa, harus dua pandangan pokoknya itu. Satu, hirasatuddin, bagaimana agama ditegakkan. Dua, siyasatud dunya, bagaimana mengatur aturan dunia dengan baik, tidak ada yang terdolimi dan lain sebagainya. Tuh. Jadi sebenarnya berat. Jadi wakil rakyat itu berat. Jadi pemimpin itu berat. Berat. Hisabnya juga besar di hadapan Allah. Demikian pula kita yang menaruh simpati, yang akan memilih sama-sama punya hisab di mata Allah. Tuh. Karena apa tadi? Hirasatuddin, agama harus tegak. Dua, siyasatud dunya, ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, pertahanan, ekolisos bud, hankam harus masuk.
bagian dari siasatul dunia. Bagaimana dunia diatur dengan baik. Jadi Islam sudah ngomongin soal ini dalam berbagai banyak kitab para ulama. Cuma sayang kitab-kitab ini jarang dikaji. Tuh. Makanya hari ini sedikitnya kita nyerempet ke soal ini karena memang ini kewajiban. Dulu tahun 2015 sudah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Kenal ya? Kiai Khalil. Iya. Kiai Khalil merintis supaya para politisi mau partai apa saja, mau dari warna apa saja, kalau dia merasa muslim, aktivis, siapapun dia, kalau dia merasa muslim, yuk ngaji lagi bareng. Nah, yang dikaji kitab itu. Setuju gak, Bu? Setuju. Nah, setuju ya kalau para politisi, para aktivis pada ngaji kan. Dibuka pengajiannya di Al-Azhar. Kebayoran Baru 2015, 2016, 2017, 2018 rame, Bu. Anggota dewan ikut ngaji. Masya Allah. Para politisi ikut ngaji. Keburu Covid, berhenti. Nah, pas mau dibuka lagi tahun ini, pas tahunnya tahun politik. Jadi begitu diundang mereka sudah sibuk kampanye. Padahal kalau mereka hadir di majelis ini bisa saling menasehati. Dan yang menasehati adalah tentu substansinya seperti apa pandangan para ulama kaum muslimin yang ada dalam kitab-kitab tadi. Kitab Imam Ibnu Taimiyah, kitab Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Mawardi, Muhammad Hussein Al-Farro, tuh ya. Ini kitab-kitab ulama yang sangat luar biasa. Memang cocok kalau mereka kaji gitu. Cuma sayang, nah ini nampaknya kurang mendapat respon, ya, kurang mendapat respon. Ya mungkin sibuk ya, karena apa waktunya tidak tepat. Kalau ngaji kan tepat-tepat aja ya. Seperti kita nih, kita tepat-tepat aja kan ngaji. Mau kondisinya bagaimana, ya, mau dinamikanya seperti apa, ngaji tetap wajib. Ya. Jadi bahwa penguasa punya tujuan seperti itu, penegak agama, musuh dunia. Sekarang kita kan sebagai pemilih nih, di sini nggak ada anggota dewan dan segala macam yang dia harusnya dengerin kan? Kan harusnya dia yang dengerin. Nah dia kan kagak ada nih, kita milih. Nah terus kalau menurut hemat kita nggak ada yang punya visi kayak begitu tuh kan kata Ustaz tadi kita dosa jadinya dosa. Nah jadi bagaimana nih? Gitu. Iya. Baik. Sebenarnya mending jadi imam, mending jadi umat. Jadi imam pahalanya banyak kan dia kalau imam yang adil kan dinaungi itu. Makanya saya tanya sama ibu-ibu nih, ibu bapak nih, bapak-bapak, ibu-ibu al-itqan mau jadi imam mau jadi umat? Umat. Jadi imam sih sebenarnya. Imam kita. Iya. Jadi kita mau udah ngaji nggak usah teten. Harusnya kita yang jadi dewan nih. Iya. Takbir. Baik, pendaftaran sudah ditutup. Begini. Ditawarin nggak mau? Ditawarin nggak mau. Baik, begini. Dalam bahasa Nabi, umat yang baik adalah umat yang patuh taat kepada pemimpin umat beriman. Persoalannya, siapa pemimpin umat beriman? Dan siapa umat beriman itu? Maka Nabi mengatakan begini, ma ba'atsallahu min nabiyyin qabli illa kanat lahu hawariyun wa ashabun. Jadi umat, masyarakat, pilihan itu dari dulu juga sudah ada. Namanya kalau tidak ashab namanya hawari. Nah, jadi pertanyaan Ibu Sarifah tadi, kita bagaimana nih? Kita nggak ada anggota dewan di sini, nggak ada yang duduk di depan di sini.
Ya, jadilah hawari, jadilah ashab dan hawari. Mengapa para sahabat Nabi disebut sahabat? Bukan karena semata-mata dekat dengan Nabi, karena level mereka pertemanan dengan Nabi bukan sekedar pertemanan, tapi pertemanan dunia akhirat. Nah, makanya Bapak Ibu harus berpikir panjang. Dari 3 paslon yang ada di depan ini, siap pertemanannya sampai alam akhir? Nah itu yang jadinya. Nah, jadi bagaimana menjadi ashab, bagaimana menjadi hawari? Apa itu ashab? Apa itu hawari? Nah, diterangkan oleh Nabi yang disebut ashab atau hawari, mereka orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi dan mengajarkan kepada orang lain. Ya, mereka adalah yang mengikuti ajaranku dan mengajarkan kepada orang lain. Kembali ke pertanyaan tadi, waduh berat kalau begitu ya, karena pemimpin yang akan kita pilih adalah pertemanan sejati, pertemanan abadi sampai alam akhir. Nah, itu kan konsep idealnya begitu ya. Apakah ada konsep yang paling ideal di muka bumi ini? Nah, ini kita kurangi frekuensinya biar gak terlalu tegang. Nah, kurangi frekuensinya biar gak terlalu tegang. Kalau begitu kagak ada Pak Ustaz, kagak ada sama sekali. Kita masih curiga ini nanti jangan-jangan nanti di tengah-tengah melenceng dari. Jadi gimana? Agama sudah mewanti-wantikan kepemimpinan masa kenabian itu disebut era nubuwah. Tidak ada tandingannya. Dan kita tidak hidup di zaman itu. Ibu protes, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi. Enak kalau kita gimana kalau kita hidup di zaman Nabi-nya termasuk yang seperti Abu Jahal? Nah, jadi kita tidak bisa berandai-andai. Andaikan kita hidup di zaman Nabi enak kali ya. Jangan-jangan kita termasuk pengikut? Nah, kan kita nggak tahu. Jadi biarlah itu era kenabian, era yang langsung dipimpin oleh Nabi dalam segala hal. Turun kedua, era khilafah zaman seperti kenabian. Ini disebut khilafatan ala minhajil nubuwah. Nah, kehilafahan yang hampir mirip dengan zaman Nabi. Usianya tidak banyak, cuma 30 tahun kata Nabi. 30 tahun itu dihitung oleh para ulama, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, masa Ali bin Abi Thalib. Itulah masa Khulafaur Rasyidin. Kalaupun setelah masa Khulafaur Rasyidin, paling masa Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu pun hanya beberapa bulan. Setelah itu terjadi malapetaka besar umat Islam, malapetaka terberat dalam sejarah umat, yakni perpecahan umat pasca Khulafaur Rasyidin. Mulai muncul aliran-aliran keagamaan. Ada yang berlebihan mengagung-agungkan Ali, ada yang mengagung-agungkan Muawiyah, ada yang berlepas diri dari Muawiyah dan Ali. Muncul terus bermunculan berabad-abad sampai hari ini. Di zaman Hasan bin Ali bin Abi Thalib sempat dirundingkan, terjadi satu persatuan yang disebut Amul Jamaah, persatuan, tahun persatuan. Nah, tapi tetap walaupun umat Islam punya pemimpin dan namanya macam-macam, ada yang keamiran, ada yang kerajaan, ada yang kesultanan, ya.
Tapi tetap tidak ada yang bisa menyamai 30 tahun masa khulafaur. Maka kata Nabi, setelah 30 tahun masa khulafaur rasyidin, yang muncul adalah kerajaan. Tapi akhir dari kehidupan umat manusia, umat Nabi akan kembali, kata Nabi. Nah, ini angin sorga ini akan kembali ke zaman seperti zaman kenabian, kembali pada masa kekhilafahan seperti zaman kenabian. Zaman siapa? Kapan? Di mana? Nah, ini bertanya-tanya. Ulama dari zaman ke zaman bertanya-tanya, kapan itu, di mana? Dulu Abbasiyah di Baghdad, Umayyah di Damaskus, Utsmaniyah di Turki. Kapan yang dimaksud Nabi akan kembali itu kapan? Tidak dijelaskan oleh Nabi. Kata para ulama, karena Nabi tidak menjelaskan, tidak mendetailkan, kita gak boleh ngarang, gak boleh cocok logis, gitu ya, gak boleh cocok-cocokan. Kan ada hadis nih, kata hadis Nabi, setiap 100 tahun Allah akan ngutus seorang pembaharu di antara umat Rasulullah. Setiap 100 tahun ke muka bumi, alhamdulillah. Setiap zaman ada Imam Syafi'i muncul, nanti muncul Imam Taimiyah, muncul Imam Al-Ghazali, muncul ini, muncul ini. Nah itu dalam bentangan 100 tahun ada saja tokoh-tokoh yang muncul di muka bumi. Dan Nabi tidak pernah menyebutkan siapa. Itu hanya pendapat. Nah, karena kita lagi rame nih, ya. Jadi kita pun karena diramekan juga dengan media sosial, kayaknya kalau nggak ikut nimbrung dalam media sosial, kayaknya gimana gitu ya. Di zaman sekarang ini, ya. Gatal rasanya jari ini. Nah, rame tuh dengan komentar. Kesultanan Turki Utsmani runtuh di Istanbul tahun berapa? Kesultanan Turki Utsmani runtuh di Istanbul tahun berapa? 1924. Ini yang lagi rame di media sosial. Ayo hitung, katanya 100 tahun ke depan. 1924 hitung ke depan, jatuhnya 2002. Tuh pas pemilu. Dicocok-cocok. Syukur-syukur apa yang diharapkan umat Islam benar, cocok, alhamdulillah. Tapi jangan menjadi dasar pijakan bahwa hadis Nabi itu maksudnya pemilu 2024. Jadi jangan mencocok-cocokkan begitu. Artinya memang Allah setiap 100 tahun berjanji akan mengangkat seorang pembaharu. Tapi cirinya, kata Sayyid Abdul A'la Al-Maududi, ulama Pakistan, ulama dari zaman ke zaman berdebat. Ulama dari zaman ke zaman berdebat. Siapa pembaharu itu tidak pernah disebutkan. Siapa-siapanya itu tidak pernah disebutkan. Karena tidak pernah disebutkan, ya sudah, lihat saja misinya. Misinya apa? Misinya yang jelas i'adatul Islam ila asliha. Kan? Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina. Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap 100 tahun, berarti 1 abad. Seseorang dimunculkan oleh Allah, yujaddidu laha dina, yang akan mentajdid, memperbaharui agamanya dari kerusakan. Jadi agama ini sudah awut-awutan, agama ini sudah rusak. Nah, muncul dia jadi lebih baik lagi dan dikembalikan agama itu kepada asli. Jadi yang disebut tajdid itu apa? I'adatul Islam
ila asliha, mengembalikan Islam kepada aslinya. Nah, misinya harus itu. Ada gak di antara yang ada ini yang misinya itu ingin mengembalikan Islam kepada pokok pangkal? Wah, ada sih tapi tidak sempurna, gimana ya? Nah, kan begitu. Adanya di Afgan. Nah, apakah yang di Afghanistan itu sudah cerminan? Apakah yang di negeri Syam itu sudah cerminan? Nah, gitu ya. Ini juga sebuah pertanyaan. Apakah yang dimaksud itu siapa? Nah, sekali lagi, Nabi tidak menyebutkan. Nah, oleh karena itu, apa makna dibalik Nabi tidak menyebutkan? Itu yang menjadi bahan renungan kita. Hikmahnya supaya kita selalu optimis. Kalau kita tidak hidup sejaman dengan apa yang dirindukan tadi, mungkin anak kita juga gak ngalamin, mungkin cucu kita juga gak ngalamin, mungkin cicit juga belum ngalamin. Jangan-jangan cicitnya cicit nanti di yaumul kiamah. Apa itu yang disebut Imam Mahdi? Mungkinkah itu? Mungkin saja. Atau apa dibalik makna Nabi mengatakan seperti itu? Nah, yang keliru, maaf saya katakan keliru, banyak orang yang terlampau loncat menafsirkan langsung. Ya sudah, kalau begitu munculkan saja Imam Mahdinya. Bukan begitu. Kita bukan untuk mendorong seseorang jadi Imam Mahdi. Karena munculnya Imam Mahdi itu rahasia Allah. Iya. Nah, apakah Abu Ubaidah juru bicaranya Hamas? Beliaulah Imam Mahdi. Walaupun beliau sangat militan, walaupun beliau sangat solehnya, ya berharap boleh saja. Tapi karena Nabi tidak menyebutkan, tidak boleh juga. Nah ini, makanya kenapa Brigade Mujahid Gaza tidak pernah berpikir pengen ngaku Imam Mahdi. Walaupun mereka jago-jago, hebat-hebat perangnya ya. Alim-alim juga, hebat-hebat juga strategi perangnya. Tapi mereka tidak pernah mengangkat diri Imam Mahdi. Iya. Abu Ubaidah ya Abu Ubaidah aja, gitu ya. Muhammad Dayeb saja. Nah, gitu. Iya. Nah, inilah barangkali renungan ya, renungan. Kembali ke judul pokok kita, membicarakan kepemimpinan sama dengan kita membicarakan bagaimana keumatan itu terbentuk. Makanya Syekh Hussein Ali Jabir, bukan Ali Jabir yang suka di televisi, ada Ali Jabir yang lain, Hussein bin Jabir, nulis kitab judulnya At-Thariq ila Jama'atil Muslimin. At-Thariq ila Jama'atil Muslimin. Sumber pokok kekuatan muslim itu terwujud dalam makna keseluruhan kepemimpinan total bila tiga hal ini ditempuh. Satu, imam yang disepakati. Satu, imam yang disepakati. Dua, proses umat yang militan. Proses umat yang militan. Tiga, hadirnya syuro. Hadirnya syuro. Apa arti syuro? Musyawarah. Apa yang dimaksud musyawarah dalam bab ini? Musyawaratu ummatil Islam amatan. Musyawarah umat Islam seluruhnya. Nah, kita ini masih dilanda masing-masing kalau sudah bicara kepemimpinan. Jangankan bicara kepemimpinan dunia,
kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal, kepemimpinan yang lebih lokal lagi, kita selalu diuji dengan itu. Makanya 3 hal ini menjadi kata kunci: imam, umat, dan suro. Itu yang dikaji oleh Syekh Muhammad Hussein Ali Jabir dalam kitabnya At-Thariq ila Jama'atil Muslimin. Ada juga kitab yang lain namanya Luzumul Jama'ah wa Kaifiyatu Lujumiha. Bagaimana caranya? Nah, ini juga tidak mudah. Mudah-mudahan usaha, upaya, ikhtiar kita yang sedikit ini melahirkan umat-umat terbaik. Makanya kenapa umat Nabi disebut umat terbaik? Kenapa disebut khairul ummah? Itu karena memang mereka teruji segalanya. Jadi khairul ummah melahirkan pemimpin terbaik. Baik. Silakan bapak-bapak, ada yang mau mengkritisi, menambahkan? Saya sebelum jelas, jadinya kita milih Pak Hadi. Gimana? Itu tadi kan harus ikut bertanggung jawab kalau mereka yang berjalan. Dan Ya. kayaknya bunyinya gak usah milih tadi. Kalau saya, Pak Ustadz nyoblos ya. Kalau saya mah nggak nyoblos karena di Mesir. Jadi nyoblosnya di kedutaan besar Mesir gitu. Hanya nyoblos presiden. Hanya boleh nyoblos presiden di luar negeri mah. Kalau nyoblos anggota dewan kan nggak ada foto-fotonya. Presiden nggak berdaya. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana sikap kita menghadapi persoalan kekinian? Supaya tidak bingung, minimal ada 3 kaidah para ulama. Saya tidak biasa menjawab pertanyaan sensitif ini untuk menyebut nama. Saya sangat menghindari. Karena saya bukan relawan, saya juga bukan mewakili salah satu di antaranya. Walaupun saya mengikuti perkembangan dan ikut di dalam. Cuma agama mengingatkan kita, kalau konsep ideal, pilihan ideal menurut cara pandang kita dan apa yang kita pelajari, wah kayaknya nggak ada Pak Ustadz yang ideal. Oke. Tapi kan Nabi mengingatkan, tidak boleh kita hidup di muka bumi tanpa pemimpin. Ingat, kalau ada alternatif pemimpin yang dianggap baik lalu kita tidak menunaikan, berarti kita berkhianat. Berkhianat kalau kita tidak melakukan pemilihan juga, karena ini bagian dari tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kata Nabi, la yahillu li falatin minal ardi hatta yu'ammiru ahadam. Idza kuntum salasatan fa'ammiru ahadam. Tidak halal bagi seorang muslim hidup di muka bumi tanpa punya pemimpin. Jadi tetap pemimpin itu harus ada. Idza kuntum salasatan fa'ammiru ahadam. Apabila engkau bertiga, angkat satu di antara yang 3 pemimpin. Isnani khairun min wahidin wa salasatun khairun min isnain. Wa arba'atun khairun min salasatin. 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3. Kata Nabi, man arada buhuhatal jannah fa alaikum bil jamaah. Siapa yang menginginkan puncaknya surga, hendaklah kalian berjamaah. Jadi pemilih kepemimpinan itu bagian dari hidup berjamaah. Nah, jadi harus kalau menurut saya. Nah, lalu Pak Ustadz yang kedua, gimana kan tadi yang idealnya gimana? Nah, di antara yang ada, siapa yang terbaik? Mata kita tidak bisa dibohongi, pikiran kita tidak bisa dibohongi. Mana yang terbaik? Maka
Kalau sekiranya kalau begini, kalau begini. Waduh, ada madorotnya Pak Ustaz. Baik, kalau ada madorotnya, kata Nabi, idza ta'aradu mafsadatani kata para ulama usul fikih, idza ta'aradu mafsadatani ruhiya min aqdami akhafihima. Apabila engkau disodorkan dua pilihan yang sama-sama menurutmu madorot, ambil resiko yang paling ringan. Artinya kita harus selalu mencari alternatif yang paling ringan. Jangan asal-asalan, karena mengantisipasi kemadorotan tidak boleh dengan sesuatu yang lebih madorot. Ad-daruratu la tuzalu bid-dararil asad. Kemadorotan tidak boleh diantisipasi dengan kemadorotan yang lebih madorot. Oh. Jelas? Nah, soal urusan mengkampanyekannya itu urusan Bu Sarifah. Urusan kepala suku, urusan amir majelis ini. Baik. Ya. Kenapa? Ya, kalau nggak milih salah nggak? Kalau nggak milih, hukumnya tetap mubah, boleh. Tapi kita termasuk yang tentu bisa berkhianat terhadap perjuangan kalau memang ada pilihan yang baik. Gitu. Kan begini. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Hidup dalam satu malam dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik masih jauh lebih baik ketimbang hidup tidak punya pemimpin. Nah, sekarang katakan ada yang kelihatan memang baik. Pak Ustadz, kan kita nggak tahu hatinya. Wah, repot lagi nih. Kalau soal hatinya, ada lagi kaedah. Pokoknya ulama nggak kalah di sini. Ya. Ulama masih punya kaedah, Bu. Nahkumu bid-dawahir wa 'alallahi yatawalla bisaroir. Nahkumu bid-dawahir. Kita memotret, kita menghukumi, kita menilai sesuatu itu harus dari sesuatu yang nampak terlihat. Masa ibu nggak lihat? Nah, kan gitu. Jelas. Wallahu yatawalla ala saroir. Adapun hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu, harus tahu sampai ke hati-hatinya begitu? Ya, kan kita nggak tahu. Wallahu yatawalla ala saroir. Biarkan saja Allah untuk mengungkap hal-hal yang misteri. Gunung tinggi bisa didaki, lautan dalam bisa hati orang. Oh. Mantap. Ya, minimal harus milih, ya. Sayang. Kalau memang ini sebuah pertarungan hak dan batil, maka berarti kita ikut andil dalam hal ini. Kecuali kita tidak memiliki hak pilih. Kalau kata Pak Nasir, kita sadar hidup dalam sebuah republik. Kata Pak Nasir, yang tidak sempurna. Pak Nasir menyadari. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kaum muslimin pentingnya tawakal dan sabar. Ikhtiar sudah, tinggal tawakal. Ternyata katakan kalah lagi, kecewa lagi. Allah tidak akan menilai dari hasil dan tidak hasilnya kita,
tapi Allah akan menilai proses perjuangan. Anggap saja ini proses perjuangan. Iya. Memang susah kan, di situ juga tidak semua kita kan. Yang simpati juga bukan hanya orang muslim kan? Bukan hanya orang beriman. Nah, jadi kita berpikirnya bukan hanya berpikir hanya satu slot saja, hanya satu pintu saja, tapi pintunya dibuka lebih luas, pintu kebangsaan, pintu bernegara. Karena kita sadar kalau kata Pak Nasir, kita hidup dalam sebuah republik. Iya. Nih saya tanya, Bu, Saudi Arabia sempurna tidak? Galak mana dalam memboikot produk Israel dengan ibu-ibu Al-Itqon? Galakan kita. Oh, galakan kita. Padahal di Saudi Arabia itu ulamanya banyak ya. Hebat-hebat, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Tapi giliran fatwa boikot Israel, galakan mana? Galakan Al-Itqon ya. Saya katakan ini agar menjadi pandangan yang jernih begitu dalam memahami persoalan. Ya. Dan itu diakui. Terlepas dari kekurangan kita. Terlepas dari kekurangan. Baik. Dari praksi bapak-bapak belum ada nih. Nah ini kayaknya. Udah dulu. Baik. Taruh. Ya. Oh iya. Udah nyala kan? Mau deklarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah Ikhwan yang kami hormati, hari ini kita akan menyerahkan support dan dukungan kepada Ustaz Teten untuk melanjutkan pendidikan di Mesir. Masya Allah. Mudah-mudahan infak dan sedekah yang Ibu dan Bapak sisihkan dari rezekinya, mudah-mudahan mendapatkan jalannya dari Allah SWT. Dan kepada Ustaz Teten, selamat jalan. Mudah-mudahan ilmu yang di sana berguna untuk umat ini. Amin. Amin. Berdiri saya? Oh. Benar kan deklarasi? Silakan dipoto. Jazakallah khairan katsiran atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan ini bagian dari bentuk pertemanan sejati, pertemanan di atas ilmu, pertemanan yang insya Allah mengatakan kita untuk tegaknya ilmu yang lebih menggema lagi. Ada bahasa yang mengatakan tegakkan daulah iman dan takwa di hatimu, niscaya akan tegak kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara secara luas. Itu artinya kembali kepada diri kita masing-masing. Ini merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kembali dengan membawa ilmu Nabi Musa, bukan ilmunya Fir'aun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi